Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Uti dengan NIM 2214201016, kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuat video saat ini yaitu untuk memenuhi ujian setengah semester dengan mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan materi yang berjudul Teori Komunikasi menurut Laswell dengan dosen pengampu Munir Yosua Kaligis. Oke, sekarang masuk pada materi bagian A, Teori Komunikasi menurut Arnold D. Laswell. Arnold D. Laswell pada tahun 1948 dalam tulisannya yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society mendefinisikan komunikasi sebagai siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Ilmiah yang meningkat berat pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ditemukan. Kelima elemen komunikasi tersebut adalah yang satu, komunikator sumber pengiriman pesan, dan yang kedua pesan atau message, yang ketiga media atau channel, yang keempat komunikate penerimaan pesan, dan kelima adalah efek atau efek. Dan di sini ada bagian-bagian elemen dalam teori komunikasi Arnold D. Laswell. Dalam metode komunikasi Laswell terdapat 5 elemen komunikasi yang juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi dan evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi. Yang pertama adalah menunjukkan pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Laswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Dan nomor yang kedua adalah what, menunjukkan pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Laswell adalah elemen say what yang menunjuk pada isi pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen say what dapat dikaji melalui kontekstualis atau analisis isi. Dan nomor yang ketiga adalah invite channel, menunjukkan pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Elemen invite channel yang menunjukkan pada memilih dan menggunakan media dalam proses pengiriman pesan. Terkait dengan studi media, penelitian yang menitikkan beratkan pada media massa seperti radio dan lain-lain. Nomor yang keempat adalah to whom, merujuk pada penerima pesan. Elemen to whom atau siapa yang menjadi penerima pesan. Dalam tataran kajian media, studi yang menekankan pada penerima pesan atau klien disebut dengan audience analisis atau analisis klien. Dan nomor yang kelima adalah with what efforts, menunjukkan pada efek media yang ditimbulkan. Elemen terkait dalam model komunikasi Laswell adalah elemen with what effort, yaitu efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Berikut pada bagian B, kelebihan atau kekurangan teori komunikasi Arnold D. Laswell. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dalam model komunikasi yang dikemukakan oleh Arnold D. Laswell dalam tulisannya yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society. Kelebihan: 1. Model komunikasi sangat sederhana. 2. Mudah dipahami. 3. Dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi. Dan terakhir adalah adanya konsep F. Dan kurangnya, tidak ada konsep tujuan komunikasi, tidak ada konteks di mana komunikasi berlangsung, tidak ada konsep utama balik atau F-block,
tidak ada ditetapkan dalam komunikasi manusia secara langsung, tidak ada penjelasan mengenai efektifan dari komunikasi yang sedang berlangsung, layak digambarkan bersifat pasif dan harus memiliki kemampuan untuk melakukan decoding terhadap pesan. Tidak ada konsep mengenai gangguan atau hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Anonim 2017. Saudara atau saudari yang barusan lulusan dari SMA atau SMK dengan tempat kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena Indonesia mempunyai fakultas B, fakultas yang terjangkau, dosen yang berkualitas, dan UNPI juga mempunyai 6 fakultas. Fakultas yang pertama teknik, fakultas yang kedua hukum, fakultas yang ketiga sastra, fakultas yang keempat pertanian, fakultas yang kelima ilmu politik dan ilmu sosial, fakultas yang keenam adalah bagi siapa yang ingin mau bergabung bersama kami akan menunggu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan bagi Anda yang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.